Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Adrian. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana eksekusi dari program Python. Nah, ini terdapat sebuah soal yang dimana adalah menelah program Python berikut ini. Jika angka 1 bernilai 10, angka 2 bernilai 10 dan jawaban bernilai 20, maka bagaimana hasilnya? Dan pertanyaan kedua, jika angka 1 bernilai 10, angka 2 bernilai 5 dan jawaban bernilai 20, maka bagaimana hasilnya? Baik, ini adalah source code dari soal di atas ini. Nah, ini dia source code-nya atau sintaksnya. Baik, langsung saya akan jelaskan di sini. Kita langsung masuk ke program. Nah, di sini source code-nya sudah saya masukkan dalam aplikasi. Langsung saja kita run file program. Nah, ini dia perintahnya, masukkan angka pertama. Berdasarkan soal, angka pertama adalah 10 dan angka kedua 10 dan meminta jawaban 20. Apakah jawaban Anda salah? Nah, kita langsung masuk ke soal kedua lagi. Kita run file program. Nah, ini dia, masukkan angka pertama 10, angka kedua adalah 5 sesuai dengan soal, jawaban 20 sesuai dengan soal. Apakah jawaban Anda salah? Baik, saya akan jelaskan di sini kenapa di soal yang pertama. Langsung saja di soal yang pertama, masukkan angka pertama 10 dan angka kedua 10. Ketika 10 ditambah 10 menghasilkan jawaban 20. Terus mengapa jawaban inputan dari 10 tambah 10 sama dengan 20 jawaban salah? Mari kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kita lihat di bagian baris ketiga kita disuruh menginput. Kita lihat dulu di sini menginput apa? Karena soal menyuruh kita menginputkan angka, berarti kita harus menginputkan angka. Menginputkan angka harus kita perhatikan dulu tipe data apa yang digunakan ketika menginput angka dalam Python. Nah, di sini terdapat sebuah modul. Nah, tipe data pada Python. Sini ada banyak tipe data. Nah, kenapa jawabannya bisa salah tadi? 10 ditambah 10 sama dengan 20 dan jawaban salah. Ternyata kita harus menginputkan tipe data integer. Itu sebagai penanda bahwa ada angka yang harus diinputkan. Langsung saja kita masukkan di sini ya, kita tambahkan integer. Langsung ketikkan source code yang masih kurang. Begitupun di angka kedua kita tambahkan integer. Input balas kurung dan jawaban integer buka kurung. Nah, kita balas kurung. Nah, di bagian if bagaimana caranya supaya dia membaca bahwa ketika angka yang ditambahkan itu bernilai benar. Kita lihat penjelasan integer penjelasan menyatakan bilangan bulat. Nah, ini menyatakan bilangan bulat. Kita harus menambahkan bagaimana supaya membaca bahwa jawaban itu betul. Ternyata di sini kita harus menambahkan buka kurung dan kita balas di sini tutup kurung. Ya, coba sekarang kita run file program. Nah, ayo main tebak-tebakan. Masukkan angka pertama 10, angka kedua 10 sesuai dengan soal ya. Jawaban 20. Apakah
jawaban masih salah, ketika 10 ditambah 10 sama dengan 20, apakah jawabannya masih salah? Kita lihat. Nah, sekarang jawaban sudah benar. Karena kenapa? Dia tidak membaca angka, karena dia hanya membaca inputan yang string. Ketika kita menginput angka, kita harus memperhatikan tipe data apa yang digunakan. Nah, saya digunakan di sinilah tipe data integer. Baik, kita run file program yang kedua. Kalau di soal yang kedua, ketika masukkan angka 10 dan masukkan angka ke 25, jawaban 20, jawaban Anda salah. Kita run file program untuk soal yang kedua. Nah, masukkan angka pertama 10, angka kedua 5, jawaban 20 ya, sesuai dengan soal. Apakah jawabannya? Jawaban Anda salah. Nah, soal yang kedua sudah betul. Ketika 10 ditambah 5 sama dengan 20, jawaban Anda salah. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya, ketika kita menginputkan data, ketika kita menginputkan sesuatu, kita lihat dulu apa yang kita akan input. Contohnya di sini kita akan menginputkan sebuah angka. Kita perhatikan tipe datanya. Tipe data apa yang cocok untuk menginputkan angka tersebut. Nah, kita akan menginputkan data yang menyatakan bilangan bulat. Jadi yang kita pakai adalah integer. Nah, saya kira itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.